Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita bersama. Jumpa lagi hari ini, Rabu, tanggal 16 April 2025. Saya Hari Prabowo kembali ke depan pemirsa. Dan saya berkomitmen untuk dalam waktu satu pekan, setidaknya 2 kali saya akan muncul di hadapan para pemirsa, khususnya di dalam menyikapi beberapa saham dan strategi-strategi di dalam situasi yang sangat volatilitas seperti ini. Jadi banyak sekali para pemirsa yang CM kami bahwa ngapain kita mesti menghadapi situasi yang sangat susah seperti ini ya. Banyak rata-rata para investor trader itu merasa saat ini adalah saat-saat yang tidak mudah gitu. Tetapi sebaliknya, seperti saya sampaikan yang lalu, beberapa investor yang rajin, disiplin, ya justru mendapatkan cuan yang lumayan karena mereka melakukan trading-trading pendek yang taktis, istilahnya sadis. Sadis itu sabar dan disiplin. Itu istilah kami ya. Jadi mereka bermanuver melakukan trading-trading pendek. Kenapa pendek? Ya, seperti karena memang situasi ini tidak mudah untuk menebak sepekan yang akan datang, 2 pekan yang akan datang. Itu susah karena situasinya demikian cepat berubah ya, baik secara eksternal maupun internal sendiri. Nah, kali ini saya akan mencoba menyikapi ya saham-saham pilihan itu adalah saham-saham pilihan di bawah gocap. Jadi seperti kita ketahui di bursa ini kan ada beberapa saham ya sekitar 900-an itu kalau dibagi di kriteria harga saham di pasar itu kan ada harga yang di bawah 100, ada di bawah 200, antara 200 sampai 500, 500 sampai 2000 gitu kan, dan 2000 sampai 5000 dan ada lagi 5000 ke atas. Jadi ada kriteria-kriteria yang dimana di situ uh, akan ada fraksi harga yang berbeda-beda. Ada yang 1,1 rupiah, ada yang 2 rupiah, ada yang 5 rupiah, 10 rupiah, dan 25 rupiah setiap kali ada perubahan harga. Nah, teman-teman, kita di bursa ini saya katakan tidak ada yang menjamin satu kepastian, ya. Jadi tidak ada. Semuanya sangat dinamis, perubahan demikian cepat, ya. Dulu orang mengatakan saham blue chip lah, kalau beli saham blue chip lah, gitu kan. Tetapi faktanya sampai saat ini beberapa ya, tidak semua, beberapa saham blue chip justru mengalami penurunan yang cukup signifikan. Sebaliknya, saham-saham ada yang mengatakan saham, oh jangan beli saham inilah yang murahan gitu ya. Oh, itu nanti hilang gitu ya. Itu tidak salah, tetapi nanti dulu kita mesti melihat ya beberapa saham yang kategori dari harga pasarnya murah itu ada yang benar-benar berisiko untuk karena kinerjanya yang buruk atau justru itu kesempatan ya itu bahwa perusahaan itu kita membeli dengan harga yang murah tetapi punya prospek yang baik. Nah, saya istilahkan di sini saham-saham di bawah Gopek. Artinya saham-saham yang per lembarnya itu di bawah 500 rupiah. Apa saja saham-saham yang di bawah 500 itu yang mempunyai potensi mendapatkan cuan ya di waktu-waktu ini gitu. Nah, memang sekali lagi saya sampaikan saya sendiri tidak bisa memastikan, tetapi saya mencoba ya mempertimbangkan semuanya dengan analisis-analisis kami dan mencoba menyajikan pada pemirsa khususnya para trader. Nanti kita lihat aja apakah banyak salah atau banyak benarnya ya. Kalau salah saya minta maaf itu adalah kelemahan saya. Gitu. Kenapa membeli saham yang kecil? Ada pertimbangan-pertimbangan tertentu ya. Tentu yang pertama kita modal ya dengan modal yang ada ini, aduh modal saya Pak nggak cukup kalau beli saham yang harganya di atas 5.000 misalnya. Kami hanya punya dana yang ya terbatas gitu ya. Tapi sebaliknya ada juga saham investor yang memiliki dana yang besar, tetapi memang mereka pengennya saham-saham
yang liquid, yang bisa berubah setiap saat, ya, naik turunnya. Nah, kalau yang saham-saham di atas 5.000, 10.000 itu perubahannya itu memang kecil, ya. Untuk naik 1-2% itu butuh waktu. Tetapi untuk saham-saham yang di bawah 500 itu kalaupun kita naik 3 poin sudah lumayan, ya, untuk mendapatkan cuan gitu ya. Nah, kiat-kiatnya adalah ada beberapa hal, antara lain yang pertama adalah kita pilih saham-saham yang mempunyai likuiditas tinggi. Ya, artinya likuiditas tinggi itu bisa kapan beli, kapan jual. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, saham itu mempunyai prospek dari sektor yang mempunyai prospek bagus ke depan. Prospek ya, kita mungkin sektor ini kan tidak semuanya bisa prospeknya bagus atau tidak, gitu kan? Banyak hal. Ya, contohnya misalnya emas gitu ya. Wah, sektor tambang emas itu kan prospeknya bagus gitu. Karena apa? Karena saat ini hampir investor itu kebingungan mau taruh uang di mana gitu ya. Dalam kondisi ada forex, ada saham, mungkin sebagian merasa aman kalau disimpan di emas gitu. Nah, itu juga prospek yang bagus gitu ya untuk saham-saham di sektor emas. Misalnya seperti itu. Ada lagi sektor-sektor misalnya sektor-sektor konsumsi gitu ya, di mana kalau kita lihat internal itu ada program ya terlepas dari perdebatan makan bergizi itu ya, itu kan juga satu saham yang ada telur, ada daging gitu ya, itu kan kemungkinan susu gitu ya, itu adalah saham-saham yang mempunyai sektor yang prospek ke depan karena itu akan banyak laku gitu. Jadi yang pertama tadi adalah likuiditas, yang kedua adalah saham-saham yang mempunyai prospek yang bagus, ya. Yang ketiga adalah saham-saham yang didukung oleh kinerja ya, fundamental yang bagus juga, yang sehat. Antara lain paling tidak ya diukur kalau tingkat fundamental ini kan bisa dilihat dari rasio-rasio keuangan. Minimal adalah punya, kita lihat dari price earning ratio, dari price book value, ya, dan juga dari tingkat utangnya, debt equity ratio. Nah, itu adalah dari sisi fundamental yang standar ya, biasanya kita lihat. Nah, disitulah kita bisa mengukur valuasi daripada harga saham itu. Berapa pernya, berapa price book value-nya, berapa debt equity-nya rasio. Kita uh, lihat, kita compare. Nah, itu menjadi salah satu pertimbangan di dalam kinerja. Nah, yang keempat adalah saham-saham mungkin ada keempat adalah saham-saham yang mempunyai aksi korporasi. Ya, maksud saya gini, mungkin ada saham yang tidak didukung fundamental yang bagus, gitu. Pak, ini nggak bagus. Ya, mungkin ya, tetapi kalau dia ada aksi korporasi, ya misalnya saham itu tadinya rugi, terus modalnya ekuitasnya negatif atau mepet ya, tapi ternyata ada suatu aksi korporasi pengambil alihan atau right issue penambahan modal. Nah, itu kita pelajari. Apakah dengan aksi korporasi itu emiten ini akan menjadi lebih baik ke depannya. Itu kan, artinya hubungan antara aksi korporasi dengan prospek. Ya, akhirnya dengan prospek ke fundamental. Ya, setelah ada prospek yang bagus, fundamentalnya akan bagus juga. Bisa juga dibalik seperti itu. Jadi perusahaan yang rugi, tetapi ditangani, diinjek misalnya oleh satu pengendali ya baru, di aksi korporasi juga ada kan pengendali baru misalnya. Nah, ada pengendali baru, dia masuk, dia di injek modalnya, yang ditata kembali sehingga menjadi bagus, dari rugi menjadi laba. Itu kan mungkin-mungkin saja, asal prospeknya di bidang usaha saham tersebut itu prospektif ke depannya. Nah, ini adalah saham-saham menurut saya 4 kriteria yang layak dipertimbangkan buat para trader-trader yang ingin melakukan trading jangka pendek dengan memilih saham-saham di bawah 500 harganya. Nah, itu menarik karena presentasinya bisa tinggi ya. Bisa tinggi setiap kali kenaikan mungkin
dia naik 3 poin aja sudah nutup itu biaya fee dan udah untung bisa bisa untung 2%-an. Dan itu kalau rutin dia lakukan seperti itu, wah itu tidak menutup kemungkinan akan menjadi satu apa penghimpun cuan di dalam trading ini untuk memanfaatkan situasi yang memang masih terjadi gejolak-gejolak yang kapan saja bisa berubah. Ya, kita indeks harga saham gabungan kita sudah 5 hari ini ya berturut-turut naik. Ya, itu harus kita perhatikan ya karena suatu saat pakai kemungkinan itu akan terjadi satu koreksi-koreksi ya sehat kan tidak ada saham itu yang naik terus ataupun yang turun terus. Nah, itu para pemirsa dan untuk saham-sahamnya terus ada saham BRMS ya yang dia produksinya emas, ada BUFA ya Bukit Uluwatu, ada saham Dewa ya yang ini juga satu grup dengan BRMS, ada INPC ya Bank Artagraha di mana saya lihat tadi dalam 2 hari Bank Artagraha ini udah naik dulu. Kemarin naik 27%, sekarang naik 12%. Ya sudah tinggi ya. Nah, terus Pewon itu properti, Pakuwon, Era itu handphone ya dan Goto sendiri ya. Nah, ini adalah saham-saham yang eh, coba saya telisik dan menurut kami boleh dicermati dan boleh dicoba kalau para pemirsa merasa mantap dengan saham-saham tadi ya, BRMS, Bufa, Dewa, INPC, Pewon, Era, dan Goto. Semoga pencerahan pagi ini bermanfaat dan jangan lupa subscribe dan kontak kami kalau ingin bergabung dengan grup kami Investa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.